Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tahdzir, bagaimana sikap para penuntut ilmu terhadap fenomena tahdzir? Bahkan saya pernah baca atau lihat saling tahdzir antara ustadz yang bermanhaj salaf, kemudian dibumbu-bumbui oleh pengikutnya. Jemaah sekalian, yang pertama perlu kita lihat dulu, itu tahdzir yang hak atau tahdzir yang batil. Tahdzir yang hak adalah mentahdzir atau mengingatkan umat dari bahaya kesesatan dan para pengusung kesesatan tersebut. Maka ini wajib, ini bagian dari nasihat. Walaupun banyak orang yang tidak mengerti, tidak paham, terkadang mereka katakan itu ghibah atau memecah belah umat, padahal itu kewajiban. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi hadisnya, hadis Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udri radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu." Yang memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka nafikan dari agama ini penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, dan mereka membantah penyimpangan ahlul batil. Wa ta'wilal jahilin, dan mereka meluruskan takwilnya orang-orang jahil. Ini tugas ulama. Ini tugas orang berilmu. Enggak boleh mereka diam melihat orang yang menyimpang. Makanya ada orang berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, tidakkah kamu takut ini ghibah?" Maka kata Imam Ahmad, "Kalau saya diam, kamu pun diam. Bagaimana orang bodoh bisa membedakan yang benar dan yang salah? Atau membedakan hadis sahih dan hadis yang lemah, atau hadis bermasalah?" Jadi ini bagian dari dakwah, bagian dari nasihat, mengingatkan umat bahaya kesesatan. Jemaah sekalian, kalau dalam urusan dunia kita sepakat harus kita ingatkan orang yang bisa membahayakan kita. Contohnya, ada orang kita kenal suka mencuri. Di mana dia dekat orang, barang orang itu hilang. Kita sudah tahu dia. Lalu ada orang baru datang. Dia sudah mulai dekat-dekat. Apakah seharusnya kita ingatkan orang baru ini? Ataukah kita diam saja? Kita ingatkan kan? Atau kita diam saja karena takut ghibah? Bahkan ini ghibah yang wajib. Harus kita ingatkan dia. Itu jemaah sekalian perumpamaannya. Itu tahdzir yang hak. Adapun tahdzir yang batil adalah mentahdzir kebenaran, atau para dai yang menyampaikan kebenaran menghalang-halangi manusia untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang disampaikan di situ Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mentahdzir seorang dai yang mengajak kepada sunnah, yang mengajak kepada tauhid, ini secara umum adalah tahdzir yang batil. Ini adalah tahdzir yang batil. Hanya saja terkadang seorang ahlus sunnah, seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama sekalipun terjerumus dalam kesalahan ini. Dan mungkin dimaafkan kesalahannya karena dia berijtihad, atau karena dia beramal sesuai ilmu yang dia ketahui. Maka jemaah sekalian, bagaimana kita mensikapi apabila terjadi saling tahdzir, padahal kita kenal yang saling mentahdzir itu sama-sama ustadz ahlus sunnah, sama-sama dai ahlus sunnah. Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala,
tentang seorang ulama yang ditahdir oleh ulama yang lainnya. Jadi ini bukan hanya kelas para ustadz, kelas ulama juga terjadi. Karena mereka manusia biasa, mereka bisa benar, bisa salah. Maka kata beliau, seorang penuntut ilmu itu, kalau dia betul-betul penuntut ilmu, tentunya dia tidak taklid kepada ustadznya. Tidak taklid kepada ulamanya. Tapi hendaklah dia pelajari. Tahdir itu sesuai dengan kebenaran atau bertentangan dengan kebenaran. Ketika dia pelajari dan dia dapatkan, ternyata tahdir itu sesuai dengan kebenaran, dia ikuti. Tapi kalau bertentangan dengan kebenaran, walaupun yang mentahdir adalah ustadznya, tidak boleh dia ikuti. Tidak boleh dia ikuti. Akan tetapi tetap dia harus memuliakan ustadznya. Selama dia seorang ahlu sunnah, seorang da'i, seorang ustadz, seorang ulama ahlu sunnah, harus kita muliakan. Walaupun kita tidak setuju dengan tahdirnya. Dan kita anggap itu tahdir yang salah. Bukan berarti kita rendahkan dia, tidak. Gak seperti yang terjadi di medsos. Karena mentahdir ustadznya, padahal dia tahu yang mentahdir seorang da'i ahlu sunnah, dia musuhi yang mentahdir. Atau sebaliknya, karena yang mentahdir adalah ustadznya, dia pun ikut mentahdir. Ini bukan sikap penuntut ilmu. Penuntut ilmu tetap memuliakan para da'i ahlu sunnah. Terlebih para ulama ahlu sunnah, tetap memuliakan. Tapi kalau mereka salah, jangan diikuti. Kalau kita merendahkan mereka, kita melampaui batas. Kalau kita mengikuti mereka, padahal mereka salah, itu juga melampaui batas. Begitu jamaah sekalian, insya Allah sikap yang tepat. Kalau kita dapatkan para da'i, para ustadz ahlu sunnah yang saling mentahdir. Kemudian, yang lebih penting lagi adalah kita sadari apa tugas kita yang paling utama. Belajar menuntut ilmu, bukan menyibukkan diri dengan tahdir itu. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, menyibukkan diri dengan tahdir, jangankan tahdir kepada sesama ahlu sunnah. Mentahdir kepada ahlul bid'ah, kita sibukkan diri dengan itu bukan manhaj ahlu sunnah. Syekh Muhammad Bazmul, hafizahullah ta'ala, Profesor Dr. Muhammad Bazmul, guru besar di Universitas Ummul Qura, beliau mengatakan, para ulama dahulu, mereka mentahdir kesesatan. Dan mereka ingatkan umat dari para da'i sesat. Tapi bukan itu kerjaan mereka setiap hari. Bukan itu kerjaan mereka setiap hari. Ada sebagian orang yang ingin menggambarkan seakan-akan beginilah menjadi ahlu sunnah. Setiap hari harus mentahdir. Pada hakikatnya jemaah sekalian, mereka hanya merusak dakwah ahlu sunnah. Membikin citra buruk untuk dakwah ahlu sunnah di tengah-tengah masyarakat. Dan dia tidak paham sunnah yang sebenarnya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, di satu daerah atau di satu komunitas, ketika mereka belajar ilmu, ketika mereka mendalami ilmu, maka kesesatan berat untuk masuk di tengah-tengah mereka. Jadi membangun benteng itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Ini yang harus kita bangun pada umat Islam. Benteng ilmu, terutama ilmu tauhid, agar kesesatan tidak masuk kepada mereka. Daripada kita sibukkan diri dengan mentahdir. Sekali lagi, mentahdir itu penting. Tetapi bukan setiap hari, bukan setiap saat, bukan mayoritas waktu kita. Dan juga yang lebih penting lagi itu adalah mentahdir itu bukan urusan setiap orang. Itu sebenarnya urusan orang-orang yang berilmu. Bukan orang yang baru ngaji tiba-tiba jadi ahli tahdir. Atau orang yang tidak ada riwayat dia menuntut ilmu, lalu sibukkan diri dengan tahdir. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tugas orang-orang yang berilmu. 3 tugas mereka. Yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menafikan dari agama ini penyelewengannya orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin. Yang kedua, mereka membantah
kesesatan yang dibuat-buat oleh ahlul batil. Yang ketiga, wa ta'wilal jahilin, mereka meluruskan takwilnya orang-orang jahil. Lihat, membantah itu tugas orang berilmu. Bukan orang-orang yang baru belajar. Bukan orang-orang yang tidak mendalami ilmunya. Tapi tugas orang-orang yang berilmu. Dan seringkali orang yang bodoh, belum banyak belajar, baru ngaji apalagi, kalau dia ikut di sini, maka dia akan merusak bukan memperbaiki. Jadi serahkan, bantah membantah, tahdir mentahdir itu serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Walaupun terkadang kita juga membantu orang-orang yang berilmu, tapi bukan kita yang dijadikan rujukan untuk mentahdir seseorang. Serahkan kepada ahlinya. Bukankah Allah telah mengingatkan kita untuk berbicara dengan ilmu? Dan Allah mengharamkan kita berbicara tanpa ilmu. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah atau tentang syariat Allah, tentang hukum-hukum Allah, apa yang tidak kalian memiliki ilmunya. Jadi jemaah sekalian, ini akan merusak Islam, merusak dakwah ketika sesuatu diserahkan bukan kepada ahlinya. Iya. Jadi ini juga penyimpangan dalam berdakwah. Dia tidak fokus pada dakwah tauhid, fokusnya kepada tahdir. Ini termasuk permainan setan, tipuan setan kepada orang yang sudah mengenal sunnah. Tapi ada juga tipuan setan untuk mereka yang belum mengenal sunnah. Mereka pikir semua tahdir itu tidak benar. Tahdir itu penting. Mengingatkan bahaya dai-dai yang menyimpang, itu juga penting untuk melindungi umat. Tapi kalau itu dijadikan makanan setiap hari, maka itu bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi saling mentahdir di kalangan ahlus sunnah. Begitu pula yang sangat penting, hendaklah yang kita jadikan teladan kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Bukan para ustadz, bukan para dai yang hidup saat ini. Sebagaimana kata para sahabat dulu, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang sebagai teladan, jadikanlah teladan orang-orang yang sudah wafat. Maksud beliau Nabi SAW dan para sahabat. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, tidak aman dari kesalahan, tidak aman dari penyimpangan. Kalau sudah terlanjur cinta mati atau berpatokan ustadznya lah semua yang disampaikan benar, ini bahaya besar. Kalau ustadznya salah, dia ikut. Kalau dia sudah tahu salah, terkadang dia berat menerima. Sampai akhirnya ada yang keluar dari sunnah gara-gara itu. Ini juga salah besar. Ada orang yang dia sudah tahu manhaj ahlus sunnah. Ketika dia menyaksikan sesama ahlus sunnah saling bertengkar, lalu dia keluar dari ahlus sunnah, dia bergabung dengan golongan yang menyimpang. Ini juga salah besar. Kenapa? Teladan kita bukan orang-orang yang hidup sekarang. Mereka manusia. Walaupun mereka berdakwah kepada sunnah, walaupun mereka ustadz besar, tapi dia masih manusia, jamaah sekalian. Dia bisa benar, dia bisa salah. Kalau dia salah jangan diikuti. Yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tetap kita berusaha mencari udzur-udzur untuk saudara kita, terutama untuk ustadz kita yang bersalah. Makanya jemaah sekalian, ini berbahaya kalau demi membela ustadz kita mentahdir yang lain, atau kita mentahdir seseorang karena dia mentahdir ustadz kita. Inilah diantara sebab perpecahan itu semakin besar. Jangan sampai kita mentahdir karena ada seorang dai mentahdir kelompok kita atau mentahdir ustadz kita, tapi kita mentahdir itu karena dia sesat. Itulah jemaah sekalian, seharusnya kita mentahdir seseorang karena dia sesat, karena dia menyimpang dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan karena dia menyerang kelompok kita, bukan karena dia mentahdir ustadz kita.
Makanya seorang dai, walaupun dia ditahdir oleh dai yang lain, tapi kalau ada orang yang bertanya, boleh nggak belajar kepada dai yang mentahdir dia? Kalau dia ketahui itu ahlus sunnah, katakan boleh. Nggak boleh dihalang-halangi orang belajar kepadanya hanya karena orang itu mentahdir dia. Itu artinya dia membela diri, bukan membela Islam. Kalau dia membela Islam, yang dia tahdir adalah para dai yang sesat, bukan dai yang mentahdir dirinya, tapi para dai yang sesat. Ini yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Ada ulama yang lain. Az-Zuhli rahimahullah mentahdir beliau, tapi Imam Bukhari tidak membalas. Imam Bukhari tidak membalas karena Imam Bukhari tidak punya alasan untuk mentahdir dia. Beliau adalah ahlus sunnah. Ini faedah saya dapatkan dari Ustadz Badru. Jadi beliau cerita, ada orang yang bertanya kepada beliau tentang seorang dai ahlus sunnah, boleh nggak mengambil ilmu dari beliau? Kata Ustadz Badru, dia ahlus sunnah, silahkan ambil ilmu dari beliau. Tapi ikhwan ini bertanya lagi, tapi kan dia mentahdir kita Ustadz. Maka Ustadz Badru mengatakan, apa dalilnya? Orang mentahdir kita, kita balas tahdir dia. Nggak ada dalilnya jemaah sekalian. Yang ada dalilnya adalah kita mentahdir orang yang sesat, bukan karena dia mentahdir kita. Barangkali ini bisa menjadi sedikit panduan bagi para penuntut ilmu. Sekali lagi yang paling utama adalah sibukkan diri dengan ilmu. Wallahu a'lam.